Halo semuanya, kembali lagi di channel saya dengan saya Haryo. Seperti biasanya, saya akan review sebuah mobil. Tapi kali ini mobilnya beda dari mobil yang saya review biasanya. Karena kali ini mobilnya mobil mewah guys. Seperti apa mobilnya? Kita langsung review aja. Tapi sebelum kita review, jangan lupa klik tombol subscribe, komen, dan like. Dan share ke teman kalian juga, karena dengan itu kalian dukung channel saya agar lebih jadi channel yang lebih baik lagi. Langsung aja kita mulai reviewnya. Kita akan nge-review mobil ini. Dari lambang ini kalian sudah tahu kan ini mobil apa. Jadi kali ini saya review mobil dari pabrikan Eropa, dari Jerman tepatnya, yaitu Mercedes-Benz. Terakhir kali saya naik Mercy itu waktu nikahan saya. Kebetulan mobil pengantinnya itu mobil Mercy juga seri C, tapi itu yang udah lama, W203. Dan kali ini saya akan review Mercedes-Benz C300 yang W205. Dan mobil ini adalah coupe atau 2 pintu. Gimana reviewnya? Kita langsung mulai dari eksterior. 205 ini sudah keluar 2 edisi, yaitu yang pertama dan yang sudah facelift. Dan mobil ini yang sudah facelift, yaitu edisi terakhirnya. Perbedaannya yang pertama kelihatan itu ada pada grillnya. Kalau yang pertama, garisnya ini ada 2 dan belum diamond grill kayak gini. Lalu yang kedua ada di sisi lampu. Kalau yang facelift ini sekarang sudah menggunakan multi LED, multi beam LED. Jadi LED-nya itu ada 3, 1, 2, 3, dan nggak ada fog lamp. Buat apa? Mobil mewah nggak perlu fog lamp-man. Pasti penerangannya udah terang. Lalu dari sisi samping mobil ini kelihatan seksi banget. Lihat dari depan sampai ke belakangnya, mobil dream car banget lah. Dan ini 2 pintu juga. Kita lihat lebih dekat lagi. Dari sisi velg yang baru ini sudah menggunakan two-tone machining, dan kembangannya itu beda, nggak kayak yang versi pertama. Dan ini udah AMG series. Lalu di bagian remnya ini, pengeremannya, ini standarnya bawaannya udah pakai BBK atau big brake kit. Jadi untuk mobil dengan kecepatan yang lumayan, jadi perlu pengereman yang juga maksimal juga. Jadi dari standarnya udah dibekali BBK. Untuk ban dia dibalut dengan ban Continental berprofil 225/40, ringnya ring 19. Jadi bawaannya udah Continental juga. Di spionnya sudah ada lampu seinnya juga, dan ini LED juga ya guys. Lalu di sisi kacanya udah dibekali dengan blind spot mirror. Jadi kalau ada motor atau mobil yang ada di samping nggak kelihatan di spion, di sini ada notifikasi yang bakal nyala. Lalu kita lihat pintunya. Karena ini coupe, dia udah frameless. Bagus banget. Bukaan tangki bensin ini sama kayak Mercy pada umumnya. Jadi buat kalian mas-mas atau mbak-mbak yang kerja di Pertamina bagian nembak bensin, buka Mercy, kalau ada yang ngisi tekan ini aja. Nah, gitu. Untuk ban belakang ukurannya sedikit lebih berbeda dari yang depan. Kan kalau yang depan 225/40, kalau yang belakang sedikit lebih lebar, 255 pernya 35, tapi sama ring 19. Dan di belakang sudah dilengkapi dengan disc brake juga, tapi belum
big bracket kayak yang depan sih, masih lebih besar yang depan. Bukaan bagasinya ada beberapa cara sih. Yang pertama dari remote ini kita tekan tombol atau pakai kick sensor. Kita coba pakai yang kick sensor dulu ya. Jadi kalau bawa barang berat, kita nggak perlu buka ini remote, pakai kaki terus taruh. Terus tutupnya juga pakai elektrik dengan tombol ini. Sangat praktis dan terlihat mewah sekali. Nggak cocok sama saya. Nah, ini cara masuk sports car ya. Jadi jangan kakinya dulu, deso kalian. Jadi pantatnya dulu, baru masuk kakinya. Nah, gini. Sekarang kita nyalain dulu mobilnya karena panas. Ada tombol start stop di sini. Nah, jadi seperti ini interior dari C300 yang coupe. Untuk bahan dari jok dan pintunya udah di red trim juga sama kulit yang warna brown. Lalu atasnya itu full black karena mobil ini mobil sport. Jadi biar kelihatan lebih sporty aja diwarnai warna hitam. Terus di atas juga ada panoramic sunroof juga, bisa dibuka seperti ini. Kalau misalkan ingin pencahayaan yang cukup, pakai ini. Lalu setirnya seperti ini. Setirnya yang C240 itu full bulat, tapi kalau ini flat bottom. Jadi sama kayak setirnya yang AMG. Lalu kayak mobil Eropa pada umumnya, sennya di sebelah kiri. Yang di sebelah kanan ini adalah tuas transmisinya. Lalu lampunya ada di sebelah sini, tombol. Ada auto, ada high beam, ada lampu kota juga di sini. Lalu di sini ada beberapa tombol juga. Yang sebelah kanan untuk ngatur ke speedometernya. Dan speedometernya ini sudah full layar ya, nggak ada jarumnya sama sekali. Jadi kita bisa ganti tampilannya di sini. Awalnya di sini desain. Yang ini udah sporty, kita bisa ganti klasik. Ini juga bisa. Nah, kita balikin lagi ke sporty. Lalu untuk panel AC-nya dia udah dual zone, jadi kanan kiri dinginnya bisa beda. Lalu di sini ada jam analog. Nah, ini khas mobil Mercy ya. Walaupun dia sporty, dia tetap mengutamakan elegannya. Pakai jam analog ini. Ini ada lampu hazard. Ini untuk telepon, media, radio, dan navigasi. Untuk nyalain head unitnya ada di sini. Ini layarnya udah floating desainnya ya. Dan desain dashboardnya ini juga wood panel tapi yang doff. Kalau yang biasa di Innova, di Fortuner kan wood panelnya glossy dan itu mudah baret. Tapi kalau di Mercy ini doff. Dan karena ini mobil mewah, audionya juga udah dibekali sama speaker Burmester. Jadi nggak usah diganti lagi, audionya ini cukup oke untuk standarnya. Nah, kan udah kedengeran ya, udah kecilin lagi. Yang di sini ini untuk ngatur dari joknya. Ini untuk address-nya bisa dinaik turunin dari sini, naik turun. Terus yang ini untuk reclining-nya. Ini untuk kalau pengen rebahan ditekan lagi. Ini untuk maju mundurnya. Maju, sini mundur. Lalu ini untuk yang sebelah sini leg support. Yang ini. Yang bisa maju mundur. Seperti itu. Terus di bagian di sini ada ruang penyimpanan. Sudah soft opening juga, nggak kelodakan. Di sini juga ada tempat penyimpanan juga, buat naruh koin bisa, naruh botol juga bisa, dan ada soket 12 volt di sini. Di sini juga ada tempat penyimpanan. Dan ini sudah soft touch semuanya bahannya.
Ya mobil harga 1,7 masa nggak soft touch? Ya jelas soft touch lah. Di bagian belakang ya seperti ini. Kalau mobil 2 pintu memang tujuannya bukan untuk akomodasi orang, paling cuman buat bawa stick golf, bawa anjing jalan-jalan, mungkin taruh sini anjingnya. Jadi kalau orang numpang yang pakai Innova atau Fortuner aja, kalau ini jangan numpang ya. Ini untuk pacar sama istrinya aja di sebelah sini gitu. Mewah banget, mewah, speechless. Mobil ini pengaturan setirnya juga sudah tilt sama teleskopik tentunya, tapi yang beda bukan manual lagi, sudah elektris. Jadi seperti ini, tiltnya seperti ini, ada di sini. Lalu coba kita duduk di belakang gimana rasanya. Ini untuk kalian yang sudah tahu mobilnya temennya itu sports car coupe dua pintu, tetap ngeyel pengen numpang, jadi di sini bukanya. Jalan sendiri. Nah, baru masuk. Nah, ini buat kalian yang ngeyel numpang ya. Sempit banget kan. Baliknya gini. Nggak cukup. Untuk saya yang 170 di belakang nggak cukup. Jadi nggak usah ngeyel nebeng temen kalian yang punya mobil coupe, nggak cukup. Eco. Cek di bagian balik kap mesinnya. Bukanya udah pakai hidrolis ya, jadi nggak perlu lagi nggak usah hidrolis. Jadi ini mesin dari C300 coupe, jadi dia sama kayak mesinnya C300. Mesinnya inline 4 silinder 2000 cc. Tapi katanya sama yang C240 itu sama juga, pakai 2000 cc juga. Dan mesinnya ini rapi banget, tapi bukan wear tag. Ini rapinya gara-gara semua ditutupi sama cover plastik ini. Tapi ya kelihatan lebih clean sih. Akinya ada di sini. Lalu kalau mau ganti oli di sini. Nah, gitu aja sih. Mesinnya dari C300. Kita tutup lagi. Bentuknya aja juga beda. Glek. Udah sama ownernya nih. Namanya Bang Adit. Halo Bang Adit. Halo. Gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya terima kasih banget udah boleh minjemin mobilnya buat di review di channel UMKM ini Mas. Sama. Semoga dengan review mobilnya Bang Adit bakal naikin subscribernya juga. Amin. Semoga. Di subscribe guys, jangan lupa. Jangan lupa. Mas Adit, ini mobil yang keberapa ini Mas kalau boleh tahu? Mobil yang secara keseluruhan atau dari pertama Yang beli? pertama beli Mas Adit sendiri. Yang ketiga sih. Ketiga ya. Ini tipenya apa Mas kalau boleh tahu? C300 Tudor Coupe. Yang coupe ya? Yang coupe. Nah, Mas Adit ini kan masih muda Mas. Kalau mobil Eropa kan ada BMW, ada Mercy Mas. Kenapa nggak pilih yang BMW? Biasanya kan anak muda kan suka yang sporty gitu. Jadi memang nyarinya yang pertama itu desainnya sih yang cantik ya. Jadi kalau dilihat Iya, memang secara desain cantik, terus nyarinya yang elegan gitu. Iya. Cuman karena dapat Tudor coupe-nya itu jadi kesan sportinya juga dapat. Betul. Nah, tapi yang paling penting kan sebenarnya karena kebetulan ini keluarga kecil ya, baru menikah dan segala macam gitu ya. Jadi kita memang nyarinya yang nyaman untuk dikendarai. Betul. Jadi saya sama istri bisa mengendarainya enak gitu. Betul. Nah, kalau masalah kenyamanan biasanya memang identiknya sih kalau di kita mindsetnya lebih ke Mercy ya. Gitu ya. Jadi terus kalau Mercy kan kelebihannya udah banyak nih Mas. Kalau kelemahannya dari mobilnya Mas Adit ini apa Mas? kelemahan ya. Nah, sebenarnya kalau kelemahan sih nggak terlalu
ini ya, secara fungsi sih enggak, cuman mungkin di infrastruktur jalannya ya. Jadi kadang-kadang kan memang kayak stoknya, terus jenis bannya, terus aspalnya dan segala macam kadang-kadang nggak terlalu support kalau yang di jalanan ini. Terus juga kadang-kadang ya untuk parkiran dan segala macam juga kan harus jatuhnya lebih hati-hati lah ya, karena biasanya ya area sempit kan kalau parkiran. Ceper juga gitu. Iya, jadi banyak polisi tidur, banyak apa segala macam. Tapi kalau untuk daily, hari-hari dipakai sih nyaman. Oke. Untuk pajaknya nih mas, kalau mobil mewah kalau boleh tahu pajaknya C300 Coupe ini berapa mas? 22 juta. 22 jutaan. Iya, kurang lebih segitu. Oke. Oke, itu tadi review singkat dari ownernya. Jadi saya boleh kasih kesimpulan buat Mercy C300 ini, walaupun dia Mercy kelihatannya untuk mobil bapak-bapak, karena untuk yang seri Coupe 2 pintu ini sporty, jadi sporty dapat, elegannya dapat. Terus untuk kalian yang jalannya ground jalan, terus bukan perumahan, masih masuk gang-gang, jangan pilih ini, jadi nanti tambah nyusahin nanti mas ya. Terus pajaknya juga kalian harus pikirin juga, jadi mobil itu bukan hanya dipakai, tapi pajaknya, suratnya juga harus lengkap. Jadi pajaknya dibayar sekitar 22 juta per tahun. Jadi itu kesimpulannya. Mas Dit, sekali lagi terima kasih. Ya, thank you. Jangan lupa klik komen, like, dan subscribe-nya, saya minta juga. Terus sama follow Instagram saya juga, Aryo Ageng. Dan kameramen saya juga, Aditya Bagus Prastio. Jangan lupa di follow. Dan sekian, siap. Well, maybe I'm done, maybe I've lost. Still putting up a fight because I love my mom, I love my family. When I was young, they would all look after me. I don't know why, but I feel like a burden. I spend my life overthinking my purpose. I can't really cry, I'm so used to the hurt. Trauma keeps up on me at the wrong moment. Oh, I just wanna numb the pain for a minute. I just wanna run away on vacation. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain. To numb the pain for a minute. I just wanna run away on vacation. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain.